Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada hari ini Bapak Ibu semua sehat walafiat ya, untuk mengikuti perkuliahan kita melalui video pembelajaran dengan mata kuliah arsitektur komputer. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya mengajak diri pribadi dan teman-teman semua untuk berdoa dulu sebelum belajar ya, agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan tentunya mudah dipahami. Kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan pengantar arsitektur komputer yang telah kita bahas di beberapa pekan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita pelajari minggu lalu itu rekan-rekan masih memahami, dan tentunya nanti ketika saya bertanya kembali itu bisa dijelaskan lagi berkaitan dengan pengantar tersebut. Nah, di kesempatan kali ini, di video pembelajaran ini, tentunya saya akan melanjutkan materi tersebut dengan judul atau tema, yaitu penggolongan komputer. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, tentunya tujuan daripada pembelajaran kita atau tujuan ya, dari yang ingin kita capai di pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan tentunya setelah dipahami kembali untuk menjelaskan apa itu berkaitan dengan penggolongan komputer di mata kuliah arsitektur komputer. Nah, di dalam perjalanannya, komputer ini oleh beberapa profesional ya, itu digolongkan dalam beberapa sudut pandang. Nah, ada data yang diolah, ini berdasarkan dari penggunaannya dan berdasarkan ukurannya. Di dalam penggolongan penggunaan komputer ini ya, ada 3 bagian yang tentunya yang harus kita pahami. Ada 3 bagian yang tentunya kita harus jelaskan nantinya ketika setelah memahami. Apa itu? Yang pertama adalah penggolongan berdasarkan data yang diolah oleh komputer tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengolahan berdasarkan penggunaannya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan, ya, penggolongan berdasarkan ukurannya. Jadi tadi itu yang kedua adalah penggolongan ya, bukan pengolahan ya. Jadi penggolongan berdasarkan penggunaannya, dan kemudian yang ketiga adalah penggolongan berdasarkan ukurannya, ya, ukuran komputer ya. Nah, inilah ketiga poin yang akan kita kaji ke depan beberapa menit ke depan ya. Dan tentunya kita dibatasi dengan waktu juga, sehingga mungkin agak sedikit saya percepat ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan penggolongan berdasarkan data yang diolah. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah data yang diolah oleh komputer, ya, itu memang jenisnya sangat banyak. Jadi, data yang diolah itu ada yang berwujud gambar, kemudian ada yang berwujud suara, huruf, angka, ataupun simbol, dan yang lainnya. Nah, artinya apa? Dalam hal ini, tidak setiap komputer itu bisa mengolah seluruh data yang ada. Ada juga komputer yang
hanya bisa mengolah seperti suara, ya, atau hanya bisa mengolah huruf dan angka saja. Nah, walaupun demikian, ya, Bapak Ibu sekalian, ada pula komputer itu bisa mengolah beberapa data yang secara bersamaan. Nah, kemarin kita juga membahas berkaitan dengan pengertian dari arsitektur komputer, kemudian fungsi dari arsitektur komputer. Di situ ada beberapa fungsi dari komputer, tidak lain adalah bisa digunakan secara multitasking. Ya, artinya ini dapat mengolah data secara bersamaan begitu. Kemudian, nah berdasarkan data yang diolah komputer ini itu dibagi lagi menjadi 3 golongan untuk berdasarkan data yang dapat diolah. Yang pertama berkaitan dengan komputer analog atau dalam bahasa Inggrisnya analog computer. Kemudian berikutnya yang kedua adalah digital computer atau komputer digital. Dan yang ketiga adalah hybrid computer atau komputer hybrid. Nah, ketiga golongan inilah ya yang dapat atau berdasarkan data yang diolah komputer tersebut. Apa maksudnya? Yang pertama mungkin analog komputer ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sekiranya gambar ini bisa dilihat bahwa inilah bentuk komputer di zaman dulu. Ya, ini nggak tahu nih generasi berapa ya. Nah, ini gambar salah satu komputer yang telah dibuat dan masih agak sedikit besar. Namun kita fokus kepada ini aja ya, analog komputer ya, atau komputer analog. Maksudnya apa? Maksudnya adalah komputer jenis ini itu digunakan untuk mengolah data yang sifatnya kontinu atau data kualitatif. Dan bukan data yang berbentuk angka ya seperti arus, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain-lain. Jadi output dari komputer analog ini umumnya adalah sebuah pengaturan atau pengontrolan mesin. Outputnya itu dapat mengontrol sebuah mesin. Jadi bukan berbentuk sebuah angka, misalnya kecepatan lari itu di situ terlihat, kemudian temperatur, berapa temperatur suhu yang ada di layarnya itu bukan maksudnya untuk mengolah data bentuk yang seperti itu, tetapi lebih kepada pengaturan atau pengontrolan suatu mesin. Nah, contoh misalnya komputer analog yang digunakan untuk mengatur temperatur pada suatu alat pembakar. Kemudian, apa yang dikontrol di situ? Ada namanya aliran fluida yang mengalir melalui sebuah pipa. Nah, itu yang dikontrol. Kemudian komputer analog ini juga banyak digunakan di mana? Ya tentunya kalau zaman dahulu dan mungkin masih ada sekarang itu digunakan di sebuah pabrik. Selain di pabrik kimia juga ada di mana? Salah satunya ada di industri, baik itu di pembangkit atau penyulingan minyak ya dan lain sebagainya. Intinya bahwa analog komputer ini outputnya itu sebagai alat pengaturan atau pengontrolan suatu mesin. Itu ya. Tentunya dalam sejarahnya mengatakan bahwa analog komputer ini atau komputer analog ini memiliki juga yang namanya keuntungan. Selain keuntungan juga ada kerugiannya, ya, pastinya begitu. Ada keuntungan dan ada kerugian. Apa sih yang menjadi keuntungan dari analog komputer ini? Ya, keuntungan dari analog komputer ini adalah kemampuannya untuk menerima data dalam bentuk fisik ya. Kemudian langsung mengukur data tersebut tanpa harus dikonversikan. Artinya apa ya? Kalau digital itu dikonversikan dulu. Sehingga proses pada komputer analog ini lebih cepat dibandingkan dengan komputer digital. Nah, ini keuntungannya. Jadi datanya itu lebih cepat diolah. Salah satu gambarnya ini untuk komputer analog.
Kemudian apa sih yang menjadi kerugian dari analog komputer ini? Tentunya yang pertama adalah faktor ketepatannya. Faktor ketepatan, kemudian komputer itu apa namanya? Ya karena ada 3 jenis, jadi kalau kelemahan dari analog komputer ini ketepatannya kurang bagus. Kenapa dikatakan kurang bagus? Yaitu berdasarkan pemakaian yang pernah digunakan. Dan mungkin sudah dikaji bahwa penggunaan ini ya merugikan kita karena kurang tepat untuk apa namanya? Faktor ketepatan dari pengukuran tersebut atau pengontrolan. Dibandingkan dengan komputer digital itu apa namanya? Lebih tepat ya untuk komputer digital. Nah, inilah apa namanya? Bentuk dan maksud dari analog komputer yang dapat mengolah data. Jadi data yang diolah ini adalah salah satu di antaranya dapat melakukan pengaturan atau pengontrolan. Kemudian berikutnya, nah ini ada lagi nih gambar ya. Nah, ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan ini komputer digital ya, atau komputer digital atau digital komputer. Nah, digital komputer ini merupakan suatu jenis komputer yang bisa bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif. Dan ini sangat banyak jumlahnya. Nah, data yang dari komputer digital ini biasanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu. Misalnya simbol alfabetis ya, yang digambarkan dengan huruf A sampai dengan Z, ataupun A kecil ya sampai dengan Z, dan simbol numerik yang digambarkan dengan angka 0 sampai dengan 9, ataupun simbol-simbol khusus seperti halnya dengan tanda pagar, tanda tanya, tanda seru, ataupun garing ya, garis miring, garing. Nah, inilah bentuk dari komputer digital. Fungsinya untuk mengolah data apa? Ya, yang berkaitan dengan kuantitatif. Di dalamnya itu sudah banyak simbol-simbol yang menurut kajiannya bahwa bisa mengolah data huruf, angka, dan simbol-simbol. Nah, itu. Keuntungan dari komputer ini yang pertama adalah memproses data itu lebih cepat atau lebih tepat ya, dibandingkan dengan komputer analog yang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. Artinya masih tersave ya. Data yang kita simpan itu masih tersave. Nah, mungkin saja kalau yang analog itu ya tidak terlalu tersave begitu. Kemudian dapat melakukan operasi logika yang membandingkan dua nilai dan menentukan hasilnya. Dan yang terakhir, keuntungan dari komputer digital ini adalah output dari komputer digital dapat berupa angka, tentunya angka, kemudian grafik maupun gambar. Dan ini sudah banyak kita gunakan juga baik itu di kantor-kantor ya, digital komputer. Nah, ini sepaket ya, ada mouse-nya, ada keyboard-nya ya, ada CPU dan layar monitor, tapi ini belum terhubung. Ini gambarannya saja berkaitan dengan digital komputer. Kalau Bapak Ibu melihat di lapangan ya kurang lebih seperti ini untuk komputernya ya, masih menggunakan tabung besar kayaknya. Kalau sekarang yang dikembangkan itu sudah semakin tipis atau kecil. Nah, apa itu? Salah satu diantaranya adalah mungkin seperti laptop yang dulunya gede juga, sekarang makin tipis. Selanjutnya berkaitan dengan golongan dari bentuk pengolahan data tersebut. Yang ketiga adalah hybrid computer atau komputer hybrid. Apa sih yang dimaksud dengan hybrid komputer? Hybrid komputer ini merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifatnya kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi hybrid komputer juga bisa dikatakan sebagai gabungan
gabungan dari analog dan digital komputer. Kemudian di dalam aplikasinya itu khusus. Ini dibutuhkan suatu komputer yang mampu menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari komputer digital dan lebih tepat dari komputer analog, sehingga diartikan sebagai penggabungan ya, antara analog dan digital. Salah satu di antara contohnya gambar dari hybrid komputer itu ya seperti ini nih. Di mana sih kita bisa menemukan ya komputer jenis ini tuh sebenarnya banyak digunakan di berbagai rumah sakit. Ada yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh dari pasien begitu. Kemudian komputer juga ini bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian dari selain gambar itu ya grafik juga bisa ataupun tulisan. Jadi sini nanti akan menghasilkan gambar, kemudian tulisan, dan ada juga grafik. Dan ada juga nih analognya ya untuk mengatur atau mengontrol alat tersebut. Ini adalah sebuah komputer hybrid yang penggabungan antara analog komputer dan digital komputer. Kalau analog tadi ya bisa hanya kualitatif ya. Kemudian yang digital ini kuantitatif, kemudian sejarahnya berkembang sehingga penggabungan antara analog dan digital ya dikatakanlah hybrid komputer karena bisa menyelesaikan dua permasalahan tersebut. Itu ya. Jadi bisa menampilkan gambar, kemudian bentuknya juga bisa menampilkan grafik. Ya, selain grafik apalagi? Ya tentunya bisa bentuk tulisan, dan ini yang digunakan nih di rumah sakit. Mungkin salah satu contoh diantaranya itu kalau periksa jantung ya. Nah, kalau periksa jantung itu pernah kayaknya istri saya diperiksa tuh jantungnya, kemudian itu bisa diatur itu detak untuk kecepatan mendengar detak jantungnya, kemudian tertulis di situ bentuk grafik dari hasil detak jantungnya itu. Kemudian gambarnya yang tampil berkaitan dengan grafiknya, kemudian bentuk dari tulisan di situ berapa per menit, berapa detik per detaknya itu, detak jantungnya, mungkin seperti itu. Nah, inilah gambaran yang berkaitan dengan hybrid komputer. Kemudian berikutnya adalah yang kedua ya, penggolongan berdasarkan penggunanya. Jadi penggolongan berdasarkan penggunanya juga ini sebenarnya itu dibagi atau digolongkan atas ya, yang pertama adalah special purpose computer atau komputer untuk penggunaan khusus, dan general purpose computer. Ini kalau bahasa Inggris sulit juga ya. Ini komputer untuk penggunaan umum. Jadi ada khusus, kemudian ada juga penggunaan secara umum. Apa maksudnya dari special? Artinya khusus ya. Special purpose itu merupakan ya komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau aplikasi khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. Artinya apa ya? General purpose ini sebenarnya digunakan secara khusus dan disesuaikan dengan konfigurasi ataupun peralatan di dalamnya yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi program komputernya juga sudah tertentu dan tersimpan di dalam komputer tersebut. Nah, komputer ini dapat berupa yang namanya komputer digital maupun komputer analog ya. Jadi ada dua, komputer analog dan digital yang masuk dalam spesial. Artinya ini khusus. Dan umumnya komputer analog ini sebenarnya digunakan di kedua-duanya, antara digital ataupun
analog, gitu. Tapi dalam konteks pekerjaan yang khusus. Jadi saya special purpose ini banyak dikembangkan untuk pengontrolan yang otomatis ya pada proses-proses industri seperti pabrik kimia dan penggilingan minyak. Jadi masalah navigasi ataupun di pesawat itu komputer itu. Tetapi namanya special purpose komputer. Ini susah juga nih. Purpose ya, purpose. Kemudian di mana lagi? Jadi di pesawat, di kapal selam juga ya, menggunakan yang namanya komputer special purpose komputer karena khusus untuk pengontrolan saja berkaitan dengan alat kontrolnya tersebut ya di pesawat gitu ya. Kemudian komputer ini juga sudah diprogram untuk yang saya katakan tadi suatu masalah maka ia tidak dapat digunakan untuk masalah yang lainnya. Jadi hanya satu masalah tanpa adanya perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam komputer tersebut karena sudah tersetting mulai dari programnya ya, programnya itu sudah tersetting, kemudian penggunaannya juga sudah disetting untuk apa. Kemudian yang berikutnya adalah general purpose computer atau secara umum gitu. Jadi komputer ini dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah dan bisa menggunakan berbagai program untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan yang berbeda. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah bisa menyelesaikan lebih dari satu. Dan kemudian juga ya, kecepatan dari komputer jenis ini itu lebih rendah ya, dibandingkan dengan special purpose computer. Jadi general purpose ini dapat merupakan komputer digital maupun analog juga. Jadi ada dua, bisa analog, bisa juga digital. Tetapi pada umumnya komputer digital ini adalah salah satu dari general purpose. Jadi banyak yang digital kalau yang general purpose computer. Jadi sebenarnya generasi dari general purpose ini masuk ke generasi ketiga. Jadi komputer ini itu jenis ini itu dapat digunakan untuk masalah-masalah yang berbeda seperti untuk aplikasi bisnis, kemudian teknik, pengolahan kata, ya, kemudian pendidikan dan lain sebagainya yang seperti kita gunakan sekarang itu masuk pada general purpose yang ada di lab TI. Nah, itu salah satu diantaranya komputer tersebut. Jadi ini komputer yang umum yang kita gunakan setiap harinya. Makanya kalau ketemu dengan komputer general purpose komputer ini, ya, langsung saja ke lab TI. Wah ini, ini yang dimaksud dengan general purpose komputer. Nah, itu ya. Yang special purpose yang kayak gimana? Ya mungkin ke pesawat terbang ya. Nanti masuk di pesawat terbang itu akan terlihat alat-alat kontrol. Nah, itu sudah terprogram di situ. Programnya sudah ada dari bawaan komputernya. Masuk di kapal selam, ya, itu sudah terprogram. Jadi tidak bisa lagi diubah. Tapi mungkin melakukan pengaturan bisa. Tapi kalau untuk mengubah programnya nggak bisa. Karena sudah bawaan. Nah, makanya sehingga dikatakan special purpose computer. Karena hanya dapat menyelesaikan pekerjaan ataupun aplikasi khusus ya, yang berupa satu masalah. Nah, itu dari bentuk penggolongan berdasarkan berdasarkan penggunaannya ya. Jadi berdasarkan penggunaannya. Kemudian yang ketiga ini adalah penggolongan berdasarkan ukurannya. Jadi ukurannya juga ini bisa menjadi salah satu tolak ukur kita untuk menggunakan komputer tersebut. Berdasarkan ukurannya, komputer ini digolongkan atas ada yang namanya mikrokomputer atau komputer mikro. Ada lagi yang namanya mini komputer atau komputer mini.
small computer atau komputer kecil, dan namanya medium dan large computer atau komputer besar. Bahkan ada juga super komputer ya. Kalau makanan juga ada nih super big, super high gitu ya. Jadi berdasarkan ukurannya banyak ukuran dari komputer tersebut. Nah, di antara salah satunya adalah ya, mikrokomputer. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa melihat ini salah satu gambar dari mikrokomputer. Apa itu mikrokomputer? Jadi mikrokomputer ini disebut juga ya dengan personal computer. Pada awalnya komputer jenis ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, jadi personal. Kebutuhan perorangan dalam hal menyimpan atau memproses data. Jadi tidak sebanyak kebutuhan sebuah perusahaan. Jadi pribadi begitu ya, lebih kepada pribadi. Kenapa? Ya dikarenakan hal tersebut itu kemampuan dan teknologi yang dimiliki oleh personal komputer pada awalnya memang sangat terbatas. Ya. Memang sangat terbatas. Bahkan kalau melihat kondisinya, ya, bahwa memori yang digunakan ini pada awalnya itu dimiliki oleh sebuah personal hanya berkisar dengan 32 hingga 64 KB atau kilobyte. Itu menurut spesifikasinya dari mikrokomputer. Tetapi dalam perkembangannya sebenarnya banyak komputer yang memiliki memori hingga 8 ataupun 32 megabyte. Bahkan sebenarnya kini itu lebih jauh ya, lebih besar komputer personal yang model Apple mungkin. Apple kedua gimana bentuknya itu agak gede tapi memorinya itu agak banyak penyimpanannya. Nah, itulah perkembangan dari mikrokomputer. Kemudian komputer mikro ini pada umumnya itu adalah memiliki single user atau pemakai tunggal, jadi sendiri ya, digunakan oleh satu orang. Itu satu komputer hanya dapat digunakan untuk satu pemakai saja untuk setiap saat. Ruangan yang dibutuhkan juga kecil sehingga disebut juga dengan desktop komputer karena bisa diletakkan di atas meja. Notebook juga tergolong dalam mikrokomputer, jadi kecil ya. Notebook yang kita pakai sekarang itu ya, laptop. Kalau laptop kan gede, kalau notebook itu ya sekitar mungkin 11 inci lah, 12 inci ya. Itu masuk dalam mikrokomputer. Kemudian perkembangan selanjutnya ya, dari komputer mikro ini adalah ya, tadi super mikrokomputer. Super mikrokomputer itu merupakan multi-user system dengan harga yang murah ya, dibandingkan dengan komputer mini. Kemudian digantikan dengan beberapa jenis yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan dengan mikrokomputer. Itu perkembangannya, ya. Kemudian selanjutnya ya, yang berkaitan dengan penggolongan ini ada yang namanya mini komputer. Tadi burungnya terbang ya, agak sedikit terbang juga itu. Nah, inilah bentuk dari mini komputer. Bentuknya ini mempunyai ukuran yang kecil ya. Ini ukuran kecil juga ini. Kalau fungsinya atau kemampuannya itu beberapa kali lebih besar ya, jika dibandingkan dengan personal komputer. Apa yang menyebabkan? Ya, hal ini disebabkan karena mikroprosesornya yang digunakan untuk memproses data itu memang mempunyai kemampuan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang digunakan pada personal komputer. Jadi mikroprosesornya lebih besar ya dibandingkan dengan tadi yang mikro. Ini yang mini. Itulah salah satu keunggulannya. Kemudian ukuran fisiknya dapat sebesar lemari kecil ya.
Dan komputer ini juga umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau multi dia. Katanya boleh multi nih, multi user. Dalam sistem multi user ini, pada akhirnya personal komputer itu banyak digunakan sebagai terminal yang berfungsi ya untuk memasukkan data. Kemudian komputer mini dapat dihubungkan sampai dengan 64 terminal. Luar biasa ya. Jadi mini komputer ini lebih dari satu user ini. Kemudian komputer mini ini merupakan komputer pertama yang diterapkan terhadap aplikasi pengendalian proses produksi. Contohnya misalnya laboratorium riset ya, dan komunikasi data. Jadi perusahaan yang pertama kali memproduksi ini apa namanya? Ada namanya DEC ya, Digital Equipment Corporation. Ini yang pertama kali membuat ya. Contoh kemarin yang apa namanya yang saya sebutkan perusahaan IBM ya. Nah, itu yang terkenal itu. Itu yang membuat komputer mini tersebut. Tapi dibantu oleh Digital Equipment Corporation. Nah, inilah bagian dari komputer mini. Kemudian apalagi ya, berikutnya berkaitan dengan mainframe komputer. Bagaimana sih bentuk dari mainframe komputer itu? Jadi ciri utama yang membedakan apa namanya pengertian antara mini komputer dengan mainframe adalah mainframe ini memiliki prosesor ya lebih dari satu. Dengan demikian dari segi kecepatan proses ya, jauh lebih cepat dibandingkan dengan mini komputer. Berapa sih kecepatan apa namanya mainframe ini? Jadi kalau menurut catatannya itu bahwa dia mampu mencapai 1 miliar ya, 1 miliar operasi per detiknya atau 1 giga operation per secondnya, itu GOPS-nya. Itu kecepatannya luar biasa dan itu sangatlah diperlukan karena mainframe ini biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas yang sangat besar. Dan di samping itu, mainframe ini biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Nah, inilah sejarahnya. Jadi kalau mainframe ini banyak digunakan dan pengguna atau usernya banyak dan bisa bersama-sama. Kemudian mainframe komputer ini dapat dibagi ya atas small komputer, medium komputer, dan large komputer. Ini bisa terbagi dia. Inilah bentuk dari mainframe komputer. Nah, kalau melihat dari gambarnya ini zaman dulu juga ini ya, fotonya masih tidak sejernih sekarang. Nah, jumlah dari mungkin dari gigabyte-nya ya yang membuat itu. Sebenarnya kalau mainframe ini ya itu memungkinkan banyak orang yang berbagai terminal itu dapat mengakses ya pada satu komputer pada saat yang bersamaan. Jadi bisa diakses pada saat yang bersamaan. Kemudian mainframe ini kalau tidak salah ini juga dikenal dengan namanya time sharing. Di dalam pengertiannya itu CPU memberikan perhatiannya atau memberikan perhatiannya yang sebenarnya hanya kepada satu pemakai saja pada suatu saat. Dan kemudian ditunjukkan atau dilanjutkan dengan memakai atau pemakai berikutnya. Tetapi karena memiliki kecepatan waktu antara satu pemakai dan lainnya tidaklah nampak secara jelas. Artinya saya yang pakai kemudian ada lagi yang pakai itu untuk kecepatan pemakainya tidak jelas ya. Itu tidak nampak. Kemudian mainframe ini sebenarnya umumnya itu membutuhkan ruangan khusus ya, di mana faktor lingkungan juga menjadi perhatian khusus bagi mainframe karena mulai dari temperatur, kemudian kelembaban udara di dalam ruangan itu ataupun gangguan asap ya, mungkin bagi yang merokok atau apa,
monitor ya, itu dapat dimonitor semua. Sehingga ini harus di ruangan khusus juga nih. Nah, hal ini disebabkan karena nilai dari komputer ini ya, serta nilai dari informasi yang disimpan oleh data tersebut, komputer tersebut itu mahal. Sehingga ruangan ini biasanya dilengkapi dengan berbagai sistem pengamanan elektronik. Ini sistem pengamanannya harus ketat untuk menjaga keamanan dari komputer mainframe ya, atau mainframe komputer. Nah, itulah gambaran dari ciri utama ya, dari mainframe dengan jenis-jenis dari komputer yang lain seperti mini komputer dan lainnya ya. Tentunya setiap komputer memiliki golongannya sesuai dengan kegunaannya atau ukurannya, karena kita tadi membahas berkaitan dengan ukuran, jadi ini ada ukuran namanya mainframe yang agak besar, tadi ada mini, kemudian ada lagi yang namanya super ya, super komputer. Kalau melihat gambarnya ini ya gede, ya, kemudian ini orangnya kecil ya. Apa sih maksudnya super komputer itu? Jadi super komputer itu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi lagi, serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar lagi dibandingkan dengan mainframe komputer. Jadi antara tadi mulai dari mini ya, kemudian mainframe, masuklah yang namanya super komputer. Nah, itu bisa menyimpan data yang lebih banyak lagi. Gitu. Jadi luar biasa pengembangan dari komputer ini ya. Dan kalau menurut sejarahnya bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika dan Jepang itu sebenarnya telah berhasil ya melakukan pengembangan yang luar biasa. Ya, dari perusahaan IBM itu misalnya telah melakukan pengembangan lebih dari 15 tahun. Ya, ini 15 tahun dia kembangkan ya. Dengan dana yang mungkin cukup besar juga. Kemudian penggunaan superkomputer ini juga memungkinkan penerapan time sharing-nya yang lebih efektif. Waktu kecepatannya itu. Lalu kemudian ribuan terminal dapat dihubungkan dengan superkomputer dan dapat dipakai secara bersamaan. Nah, jadi itu kelebihan dari superkomputer. Dan komputer ini juga dikenal dengan paralel prosesor. Kenapa? Ya karena superkomputer ini merupakan komputer mainframe yang mempunyai banyak prosesor yang dipasang secara paralel. Bagaimana dengan harganya? Ya tentunya mahal ya. Jadi harga superkomputer juga ini sangat mahal. Salah satu contohnya ya, adalah Cray 2. Jadi penggunaan superkomputer biasanya ini di negara-negara yang sudah maju. Kalau di Indonesia mungkin ya ada, tapi sedikit lah. Jadi biasanya nih kalau menurut sejarah keilmuan dari arsitektur komputer bahwa superkomputer ini hanya ada di industri pesawat terbang ya, industri pesawat terbang. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah tadi berbagai penjelasan yang berkaitan dengan superkomputer, kemudian ada yang namanya mini komputer ya, mainframe komputer, dan ada namanya mikro ya, mikro. Itulah bentuk dari penggolongan berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukurannya itu ada 4. Ada mikro, kemudian ada mini, kemudian mainframe, dan ada yang super. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini, jadi ini juga sepertinya sudah agak terlalu jauh waktunya, dan mungkin saya cukupkan dulu untuk materi kita ya.
Jadi nanti videonya diulang-ulang saja. Karena kalau saya panjang lebar ini takutnya tidak dipahami ya, berkaitan dengan penggolongan komputer. Jadi materi kita ini adalah penggolongan komputer. Nanti di pekan berikutnya akan saya sampaikan lagi materi lanjutannya. Mungkin di pekan berikutnya ya. Jadi kita akan Zoom ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa dipahami, dan tentunya nanti akan saya tanya kepada rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sejauh mana pemahaman ya atau dipahami dari penggolongan komputer tersebut. Jadi ada 3 penggolongan tadi berdasarkan ukurannya, kemudian juga penggunaannya ya. Begitupun dengan penggunaannya terbagi menjadi 2. Dari penggunaan itu ada yang namanya spesial, kemudian ada juga general. Setelah itu ada lagi penggolongan berdasarkan ukurannya. Jadi bentuk dari komputer ini atau ukurannya itu ya ada yang namanya mikro, kemudian ada yang namanya mini. Setelah mini ada namanya mainframe, kemudian dari mainframe itu ada yang namanya superkomputer. Nah, itu ya. Baik, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kalaupun ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan, dan kembali saya mengingatkan sebelum saya mengakhiri kepada seluruh mahasiswa untuk selalu menjaga kesehatannya di masa pandemi ini. Semoga tetap sehat dan kita bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya berkaitan dengan mata kuliah arsitektur komputer. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.